Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda, dan kali ini dalam talk show Merah Putih saya akan mengangkat topik digitalisasi sektor pertanian. Ini berkaitan dengan bagaimana upaya pertanian di Bali khususnya untuk menggunakan atau merambah sektor digital dalam konteks pemasaran tentunya, dan bagaimana peluangnya kira-kira, dan apakah ini memungkinkan apalagi di situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, seperti yang sering kita pahami bahwa sebenarnya pertanian ini menjadi cerita yang selalu indah gitu ya, tetapi faktanya kemudian semakin sedikit orang yang menjadi petani. Nah, apakah digitalisasi pertanian ini akan memungkinkan dan akan meningkatkan pemasaran, dan ini bisa merangsang tumbuh kembangnya pertanian di Bali dengan lebih baik? Kita akan diskusikan di talk show Merah Putih kali ini. Ada 3 orang narasumber yang sudah hadir, saya perkenalkan. Di paling ujung kiri itu ada Bapak Nyoman Sumuarte. Beliau adalah founder dari Pasar Rakyat. Pasar Rakyat ini saya pernah datang ke sana, bagian dari bagaimana upaya memberdayakan pertanian dan bagaimana mengembangkan pertanian menjadi hal yang katakanlah lebih serius gitu ya. Kemudian di sebelah Pak Sumuarte, Pak Nyoman, ada Bapak Ida Bagus Wisnu Ardana. Sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa karena beliau adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi Bali, dan pertanian dan ketahanan pangan gitu ya. Jadi tentu memahami betul bagaimana kondisi pertanian, berapa produksi dan segala macam, mungkin akan kita gali lebih dalam, dan apakah mungkin untuk digitalisasi sektor pertanian Bali ini. Dan paling terakhir ada Bapak Dr. Dadang Hermawan. Beliau adalah Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali. Nah, ini yang bagian dari bagaimana memadukan antara teknologi dan bisnis. Tentu dalam hal ini kita akan coba gali lagi bisnis pertanian yang akan menggunakan teknologi. Dalam hal ini di digitalisasi. Bagian mana saja yang bisa di digital, apakah petani, pemasaran saya atau hal yang lain. Kembali diskusi kita hari ini. Jadi saya akan mulai nanti di sesi pertama dengan Pak Nyoman Sumuarte. Dari petani langsung, dari pelaku pertanian langsung, seperti apa kondisinya, kemudian berikut menunjuk ke narasumber yang lain. Jadi saya akan mulai sesi pertama, tapi sebelum itu kita ikuti dulu yang satu ini. Terima kasih pemirsa, kita langsung ke sesi pertama dan saya akan berikan kesempatan Pak Nyoman. Kita langsung saya Pak Nyoman. Jadi saya sempat juga wawancara Pak Nyoman di Bali Post Talk ya, beberapa waktu yang lalu, bagaimana komitmen Pak Nyoman dengan Pasar Rakyat ini memberdayakan petani. Nah, kondisinya sekarang gimana Pak Man, dan bagaimana tentang digitalisasi ini, apakah hal yang mendesak, penting, atau sebenarnya nggak usah gitu, pertanian Bali sudah laku. Silakan Pak Man. Terima kasih atas waktu. Bidang apapun itu di era masa ini digitalisasi itu sangat penting, Pak. Ya. Jadi menyangkut digitalisasi pertanian itu ada beberapa poin yang perlu kita lihat. Ya. Pertama, pertanian secara yang kita bicarakan di sini adalah juga ada aspek bisnisnya. Jadi aspek bisnis di mana kalau kita bicara bisnis, udah barang tentu setiap entitas bisnis itu harus mengikuti tren yang ada. Ya. Nah, tren pasar sekarang adalah pasar apapun itu, industri apapun itu harus dia masuk ke digitalisasi karena pasar sudah mulai mengikuti sebuah budaya baru sejak perkembangan IT dan AI yang ada di peradaban manusia. Jadi pertama, pertanian itu memang harus masuk ke digitalisasi karena adanya tren kehidupan manusia saat ini. Dan kedepannya akan lebih lebih masif pergerakan itu. Yang kedua adalah dalam hal bisnis pemasaran itu penting. Mengikuti tren. Dua, memberikan akses kepada publik untuk bisa melihat kita, visibility kita jadi lebih bagus. Jadi pokoknya kalau kita tidak masuk ke mengikuti digitalisasi, orang tidak akan melihat kita gitu. Orang tidak akan bepergian lagi banyak sekarang. Mereka paling beli barang ya online aja deh gitu. Jadi jadi visibility kita akan lebih terlihat kalau memang di sektor ini kita ikutkan masuk ke digitalisasi. Kemudian yang ketiga adalah sekarang di dalam pertanian itu ada produksi, ada manajemen, segala jenis manajemen lah di sana. Jadi nanti
dengan digitalisasi kita bisa membangun sebuah sistem. Sistem perdagangan, sistem produksi, sistem macam-macam lah nanti yang bisa on time gitu. Jadi satu dia on time, dua dia traceable. Kemudian yang ketiga adalah mereka kalau pakai sistem itu, jadi trust itu bisa lebih terbangun. Jadi transparansi bisa lebih jelas gitu. Jadi sementara ini di pertanian kita mungkin transparansi belum begitu clear itu antara petani, pedagang dan lain sebagainya. Harganya berapa, ininya berapa itu kita nggak tahu. Jadi dengan itu sistem bisa bekerja dengan lebih baik. Dan yang keempat, dengan masuk digitalisasi kita bisa membangun budaya baru. Budaya baru yang dibantu, budaya kita semua udah luar biasa di pertanian, cuman terjadi degradasi sejak beberapa dekade yang lalu. Dan dengan adanya digitalisasi, budaya baru kita bisa bangun, yaitu budaya yang lebih transparan, lebih nanti ada work ethicnya lebih bagus, kemudian kinerja di semua step produksi ataupun bisnis ini bisa lebih bagus gitu. Jadi budaya manusianya yang nanti kita masukkan digitalisasi itu ke dalam setiap aspek kehidupan mereka gitu. Jadi ini nanti akan bisa membangun budaya baru. Itu yang lihat. Jadi tidak hanya pada sektor pemasarannya saja ya, bukan, tapi produksi bukan. juga akan mengalami digitalisasi gitu. Pemasaran itu hanya sebagian kecil saja sebenarnya dari permasalahan pertanian itu. Ya sebagian kecil. Jika kita bisa menggunakan digitalisasi ini atau AI atau IT itu dengan baik, kita akan bisa membangun produk dengan daya saing yang tinggi, yang lebih efektif. Apapun itu, jadi cost sebenarnya bisa ditekan dengan lebih baik dengan adanya transparansi dalam sistem yang kita bangun nanti gitu. Persoalannya begini Pak Man, apakah kemudian pertanyaan berikutnya, apakah petani kita siap? Karena kalau kita bayangin petani itu kan orangnya udah tua-tua gitu ya, kadang-kadang gaptek lah katakan begitu. Apakah mereka siap mengalami digitalisasi kemudian di sektor produksinya misalnya? Apakah kita punya teknologi sampai sejauh itu? Kalau kita kan bayangan Amerika oke lah, Jepang oke lah, tapi kalau Bali apa bisa gitu ya? Sebenarnya begini Pak, jadi siapapun mungkin melakukan digitalisasi itu, tergantung bagaimana kita mengorganisnya. Seperti sekarang digitalisasi ini memberikan kita kemampuan untuk collecting data lebih bagus. Kedua, processing data. Ketiga, deploying data. Deploying data, processing data adalah memproses data yang bisa digunakan oleh orang sesimpel mungkin. Nanti itu dideploy, dikirim ke masing-masing orang yang membutuhkannya. Jadi ini simple sebenarnya kalau dilakukan dengan baik. Kemarin petani dia collecting data dari petani, kasihnya dia form, baca ya tidak atau yang sederhana gitu. Jadi bagaimana kita mengorganize digitalisasi itu sendiri. Jadi sekarang kan term digitalisasi itu sangat broad ya, sangat luas sekali. Nah sekarang detailing yang kita mau lakukan di dalam industri pertanian itu bagaimana? Nah itu yang mesti dipikirkan oleh kita. Kalau petani disuruh mikir begitu nggak mungkin gitu. Itu menarik. Kita ini siapa? Pak Man, Pak Wisnu Ardana atau siapa dia harus? Semua yang pemerintah gitu harus juga terlibat. Gini, jadi kita yang memiliki kemampuan. Baik itu dari segi intelektualitas, dari segi posisi, dari segi keadaan. Nah itu jadi di dalam setiap revolusi atau perubahan, yang melakukan perubahan itu kelas di middle class. Nah middle class inilah yang sebenarnya kita itu. Jadi tidak mungkin yang di zona nyaman kan melakukan itu, tidak mungkin yang di yang di bawah melakukan itu. Jadi mari kita bersama-sama untuk melakukan hal itu, untuk membangun daya saing kita sebagai sistem, sebagai sebuah unit peradaban manusia atau unit sosial yang nanti akan membangun masyarakat kita kemana. Gitu.
Jadi siap tidak siap harus ya Pak ya. Harus. Pak ya. Kalau Ini nggak gitu memang kita untuk tergilas. zaman ya. Kita tergilas. Dan sudah pasti. kemudian bagaimana itu mengorganisasinya lah gitu. Iya, mengorganisasinya. mengorganisasi, Oke, baik. mengaturnya, memanajenya. Siapa yang harus melakukan itu gitu ya. Ya, betul, Oke, betul. terima kasih Pak Man. Saya ke Oke. Pak Wisnu Ardana. Karena beliau ini kan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, tentu kalau tidak salah saya pernah juga ya adalah sudah melakukan digitalisasi kan seperti itu ya, mungkin dari pemasarannya, dan tapi sejauh ini seperti apa Pak Kadis sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali dalam membantu petani untuk mendigitalisasinya, baik apakah hanya pada pemasarannya saja atau jangan sudah produksinya juga sudah mengalami digitalisasi. Silakan Pak Wisnu. Makasih Pak Winate, yang saya hormati narasumber, ada Pak Rektor, Pak Dadang, ada Pak Nyoman Sumarto dari Pasar Rakyat Bali, kemudian pemirsa Talkshow Merah Putih yang juga saya hormati. Jadi kalau kita bicara digitalisasi, ini menurut literatur yang saya baca, jadi digitalisasi ini kan proses perbaikan bisnis dengan menerapkan teknologi dan digitalisasi data, Pak ya. Nah, oleh karena bisnis, sebenarnya digitalisasi di bidang pertanian ini sudah kita lakukan, Pak. Bahkan sudah 5 tahun lalu. Jadi kita mengikuti revolusi industri 4.0. Nah, tadi juga disampaikan oleh Nyoman bahwa digitalisasi di bidang pertanian ini harus dilaksanakan dari hulu sampai hilir. Oleh karena pertanian ini kan sistem dan usaha agribisnis. Jadi ada hulunya, penyiapan sarana produksi, alat mesin pertanian, ada on farmnya, kemudian hilirnya baru pengolahan dan pemasaran hasil. Ya. Jadi kita tidak fokus di hilir, mulai hulu juga kita sudah lakukan digitalisasi. Nah, yang pertama katanya dengan digitalisasi data dan informasi, Pak ya. Jadi sebenarnya kelembagaan kita cukup lengkap, Pak, Sudah ada ya? ini. Oh. Jadi di Kementerian Pertanian bahkan sudah membentuk unit eselon 2 tersendiri yang menangani data, yang namanya Pusdatin, Pusat Data dan Informasi. Kemudian di provinsi, dinas kabupaten juga kita punya yang namanya petugas-petugas yang khusus menangani data. Nah, kemudian tadi pertanyaan Pak Winata, bagaimana dengan para petani kita yang katakanlah gagap teknologi, Pak ya. Sepertinya kebanyakan sepertinya Pak ya. Mereka tentu didampingi oleh para PPL, Pak ya. Oh, nggih. Jadi ada dinas pertanian kabupaten, di kecamatan ada balai penyuluh pertanian yang base campnya para PPL. Di setiap desa kita punya PPL. Jadi satu desa ada satu PPL yang tugasnya mendampingi petani. Jadi PPL kita paling tidak kan punya smartphone. Nah, inilah yang dimanfaatkan, kemudian data-data ini dikirim ke Balai Penyuluh Pertanian. Bahkan Menteri Pertanian yang baru sudah menetapkan BPP ini sebagai AWR. AWR itu jadi pusat data, ya, pusat data di BPP. Kemudian direkap oleh kabupaten, kemudian di provinsi. Ada beberapa contoh yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Kalau data kita punya namanya sistem informasi pertanian, terutama data luas lahan, data luas panen, data produksi. Nah, jadi di mana ada tanaman apa, kemudian berapa luasnya, kapan diproduksi, ini kita update, Pak. Sudah ada Pak ya? Sudah update, Pak. Bahkan kalau padi ini data harian dia. Oh iya. Tapi yang lain ya datanya biasanya tribulan atau subron ya. Kalau padi harian Pak ya? Harian Pak. Jumlahnya berapa, produksinya ada gitu ya? Di mana dia adanya ada ya? Betul, setiap hari kita menerima data karena diminta oleh pusat setiap hari. Luas tambah tanam padi, ini laporannya harian. Nah, itu kaitannya dengan data. Kemudian data apa lagi? Jadi yang paling penting adalah di itu, Pak. Jadi supaya kita tahu kondisi petanaman di lapangan. Jadi sekarang di lapangan di satu wilayah, katakanlah kecamatan, tanaman apa saja ada, berapa umurnya, kapan panen, berapa luasnya, kira-kira produksinya nanti kapan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga punya data yang namanya di on farm, Pak ya, di on farm. Jadi bahkan sekarang para petani ini sudah kita ajarin, Pak. Jadi bagaimana dia menganalisa kesuburan tanah dengan menggunakan alat uji tanah sawah. Kemudian dia juga punya yang namanya ini yang bisa mengukur, Pak, terutama di padi. Jadi ada semacam alat, tinggal dia cocokkan warnanya, padi ini kekurangan pupuk apa gitu. Oh ya. Jadi ada alatnya, Pak. Nah, kemudian sekarang bahkan sudah dikembangkan drone.
Ini drone ini tidak hanya untuk memotret kondisi lahan, luas tanam dan lain sebagainya, tapi drone ini biasanya untuk beberapa wilayah sudah mulai dipergunakan untuk pengendalian hama penyakit, untuk pupuk cair dan lain sebagainya. Nah, sehingga sebenarnya cukup lengkap Pak teknologi di bidang pertanian ini. Kemudian tadi saya katakan bahwa kalau kita bicara digitalisasi juga alat Pak ya. Jadi alat-alat pertanian sekarang juga sudah mulai kita kembangkan Pak. Jadi mulai dari pengolahan tanah kita menggunakan traktor, tanamnya kita menggunakan rice transplanter, panennya kita menggunakan combine harvester, kemudian merontoknya juga dan seterusnya. Jadi kita mulai perkenalkan. Nah bahkan sekarang urban farming yang mulai banyak berkembang. Jadi bagaimana menggunakan lahan sempit untuk berusaha tani, irigasi tetes kita kembangkan. Bahkan ada beberapa kelompok, jangan-jangan kelompok binaannya Pak Nyoman juga sudah menggunakan remote ya. Jadi untuk pengairan itu sudah menggunakan remote. Sudah ya. Saya kira cukup berkembang. Nah terakhir baru kita di hilir Pak. Jadi hilir ini memang sangat penting Pak teknologi ini. Nah termasuk kita sudah kembangkan beberapa startup. Nah termasuk Pak Nyoman Sumarto ini Pasaraya Bali. Jadi bagaimana supaya petani ini memasarkan hasilnya secara langsung. Kita putus rantai pasar secara online. Jadi kita punya toko tani center di provinsi. Di hilir ini toko tani center di provinsi. Banyak Pak. Jadi ini intinya tujuannya supaya produk tani Bali ini bisa langsung kepada konsumen, kemudian tidak perlu ada ketemu dan lain sebagainya. Termasuk pembayaran sistem pembayaran non tunai juga kita sudah kerjasama dengan BPD yang QRIS itu. Ya, QRIS ya. Saya kira cukup banyak yang sudah kita kembangkan dan saya kira ke depan digitalisasi ini akan menjadi sangat penting dan keharusan. Keharusan Pak ya. Keharusan. Jadi kita harus sepakat di sana ini keharusan gitu ya. Keharusan. Suka tidak suka dan. Tapi pemerintah Provinsi Bali mulai Dinas Pertanian sudah melakukannya sejak dulu gitu ya. Melakukan sejak sudah 5 tahun lalu. Sudah 5 tahun ya. Dan sekarang terus berproses mengembangkan. Proses gitu ya. Oleh karena memang kendalanya cukup banyak di lapangan. Terutama kaitannya dengan SDM betul. Kemudian buat aplikasinya lah mahal. Nah, barangkali Pak Rektor ada bisa bantu. Betul. Saya mau isi semua. Ya. Komponen pembangunan pertanian ada aplikasinya, cuma aplikasinya masih mahal Pak. Baik, terima kasih Pak Wisnu. Sementara itu dulu, karena Pak Kadi sudah menyinggung Pak Dadang ini di Stikom tentang aplikasi katanya mahal dan ini yang tentu kita berharap Pak Dadang mungkin karena Stikom, ITB Stikom teknologi dan bisnis gitu ya, jadi teknologi bisnis juga bisnis pertanian tentu pengembangan aplikasinya dan segala macam apakah sudah dilakukan oleh Stikom selama ini dan kalaupun ada pertanian apakah sudah diberikan porsi atau mungkin ada bisnis lain yang lebih diberikan porsi untuk dibangun aplikasinya, sistemnya dan segala macam. Silakan Pak Dadang. Ya, terima kasih Pak Wirate. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis maupun Pak Nyoman bahwa saat ini kita mau tidak mau suka tidak suka harus masuk ke era digitalisasi. Apalagi dengan adanya pandemi ini membuat transformasi digitalisasi semakin cepat, dan itu akan merubah budaya kita dalam tadi berpemerintahan, berdagang, termasuk juga bertani. Karena IT ini atau digitalisasi ini bisa segala sektor, ya, bukan hanya bisnis pariwisata dan yang termasuk pertanian, juga termasuk kebudayaan, juga termasuk keagamaan juga bisa sekarang gitu ya. Nah, kemudian kami yang sudah lakukan itu karena digitalisasi ini atau IT ini bisa masuk ke segala sektor, tentu saja kami di kampus kami memilih beberapa skala sektor priority. Ya, karena ini di Bali, maka yang banyak berkembang di sana itu adalah pertama bagaimana kolaborasi atau kaitan antara IT dan budaya ya. Jadi beberapa dosen kami atau mahasiswa kami sudah banyak menghasilkan aplikasi-aplikasi yang baik yang berbasis desktop, berbasis web maupun berbasis smartphone yang kaitannya dengan budaya, misalnya wayang, aksara Bali, kemudian cerita-cerita legenda zaman Bali dulu dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah berkaitan dengan pariwisata, perhotelan, ya. Kemudian juga yang ketiga, ya ini pertanian ini Ki, ya. Jadi sudah ada beberapa aplikasi-aplikasi IT yang mengkolaborasi dengan sektor pertanian, ya. Misalnya ada traktor di hulu, ya, traktor online atau traktor berdasarkan smartphone, ya. Ada ya? Ada, sudah ada Pak. Jadi itu salah satu dosen dan mahasiswa kami yang
mendapat apresiasi juga termasuk dari Bapak Presiden ya. Dan pada waktu 2 tahun lalu ada peringatan Hari Teknologi Nasional dipamerkan di Renon situ. Jadi traktornya bisa dipakai Iya, remote dikendalikan pakai remote, pakai HP, Pak. Jadi si petani atau katakanlah anak muda petani yang mau jadi petani tidak perlu kotor-kotoran lagi sekarang. Nggak usah nyangkul ya, nggak usah nyangkul ya. Iya, Pakai nggak usah traktor aja gitu. kotor-kotoran. Jadi Bisa duduk, dia ya. berteduh sambil menjalankan traktor niki, bisa traktornya jalan sendiri. Gitu. Nah itu sampai sekarang terus diperdalam dan kami sedang berupaya untuk mengkaitkan dengan industri traktornya gitu, ya, supaya bagaimana supaya tidak hanya disimpan saja di perpustakaan atau di file, tapi bisa berguna bagi masyarakat. Dan syukur sudah ada beberapa yang berminat, tapi masih sedang negosiasi lah. Itu sudah dimasukkan ke hakinya, kemudian juga pada saat itu Bapak Presiden sendiri sudah pesan 5 waktu itu, dan mungkin dibagikan salah satunya di Provinsi Bali. Saya kalau nggak salah di Buleleng Pak Kadis dibagikan gitunya. Kemudian juga misalnya ini aplikasi pengusir burung gitu kan. Nah, aplikasi juga, ya. pengusir burung, pengusir tadi hama tikus sudah ada beberapa yang kami. Jadi artinya sudah ada beberapa aplikasi yang bisa kita laksanakan, dan nanti kalau misalnya masalah mahal atau tidak itu kan tergantung daripada skupnya, lingkupnya, apakah luas, apakah sedikit itu jadi sangat tergantung lah itu masalah kemahalan. Dan yang jelas dengan teknologi ini maka memang seharusnya tadi sudah dikatakan oleh Pak Nyoman juga makin kesini makin murah gitu kan. Ya. Dengan berkembangnya teknologi ini maka biaya produksi kemudian biaya pemasaran akan semakin murah karena jangkauannya semakin luas gitu. Dan ini adalah salah satu keuntungan kita ada di Bali selain sektor pariwisata, maka dengan pertanian ini yang mungkin bisa mengglobal kan juga akan mendatangkan dampak yang luar biasa. Jadi saya tidak tahu apakah produksi pertanian di Bali ini hanya meliputi Bali saja atau sudah juga yang go internasional. Dan itu peluangnya sangat besar kalau ditunjang dengan teknologi informasi di bidang pemasaran. Ya, karena kita kan dengan teknologi informasi ini bisa menjangkau seluruh dunia, bukan hanya Bali saja atau bukan hanya Indonesia saja. Tapi mungkin tentu saja nanti ada masalah bahasa, ya, masalah hukum perdagangan internasional bagaimana. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh para pemegang kebijakan, ya, dan terutama mungkin di Pak Kadis Pertanian, supaya hasil-hasil pertanian bisa mengglobal. Baik, Gitu, Pak. dari segi kemampuan teknologi katakanlah kalangan kampus ITB Istiqomah memang siap Pak ya untuk bagaimana mendigitalisasi sektor pertanian dan sudah bahkan dilakukan kan? Iya betul. Jadi pada prinsipnya kami ini kampus ini kan sekarang tidak mau menjadi menara gading sendiri yang jauh dari masyarakat, jauh dari pertanian. Saya kira kalau misalnya ada yang memediasi atau mengkolaborasikan antara kampus dengan petani, kami siap. Apalagi ketika kami kan ada Tridharma perguruan tinggi yang salah satunya pengabdian masyarakat. Itu bisa kita lakukan. Ya. Baik, misalnya langsung dengan Pak Wisnu ke depannya gitu Ya, dari ya, siap, Dinas siap. Pertanian Ya, apa yang Pak Kadis siap. dibutuhkan nanti Ya. dibangun Betul, aplikasinya, betul. Ya, softwarenya, dan ya. sebagainya bisa Karena kan banyak sekali itu masalah teknologi informasi di bidang pertanian tadi sudah dikatakan beberapa oleh Pak Kadis maupun Pak Nyoman. baik. Banyak sekali. Banyak yang masih bisa dikembangkan gitu Betul, ya Pak? betul. Baik, terima kasih Pak Rektor dan kita akan break sebentar pemirsa Bali TV, saya akan masuk ke sesi kedua. Mungkin kita akan menuki kepada persoalan kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Walaupun tadi Pak Wisnu juga sudah sempat sedikit menyebutkan kendala SDM, kemudian aplikasi yang mungkin biayanya dan segala macam. Dan bagaimana dengan petani sendiri mungkin yang sudah ada di lapangan, apa yang sebenarnya menjadi kendala itu mungkin kita gali lebih dalam lagi di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dan kita sudah ada di sesi kedua untuk Talkshow Merah Putih. Saya kembali ke Pak Nyoman Sumarte dari Pasar Rakyat yang mungkin kita lebih fokus pada ini Pak Nyoman, kendala-kendala yang mungkin dihadapi selama ini. Tentu kan Pak Nyoman sudah ya banyak bergerak di lapangan dan segala macam terkait digitalisasi ini. Apa yang menjadi kendala utama yang kira-kira mungkin, karena ini ada dua pihak juga, ada dari dinas sebagai regulator, dari akademisi yang mungkin nanti akan bisa membantu. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi pada saat ini kendala kita yang untuk mengarah ke digitalisasi full itu memang ada beberapa.
Yang pertama adalah seperti bilang tadi Pak Kadis, SDM. Ya. Di SDM tidak semua petani ataupun pelaku, tidak hanya petani ini yang melek tentang 3 hal. Digitalisasi itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola data. Nah ini dulu SDM yang dari top sampai down itu masih perlu kita kita lihat lagi atau kita kembangkan lagi kemampuan-kemampuan kita di dalam memanfaatkan data itu sendiri gitu. Jadi satu SDM, kemudian sistem pengolahan data, ketiga infrastruktur juga. Tidak semua orang bisa memiliki akses data itu sendiri. Nah ini mesti kita pikirkan ke depan. Yang ketiga adalah bagaimana data itu dipresentkan, memanfaatkan data. Satu collecting data, 2 processing data, 3 deploying data, 4 pemanfaatan data. Nah kadang kita banyak sekali ada data gitu, sahih enggak? Betul. Ya, ini nanti berkenaan pada collecting data. Collecting data, kemudian setelah data ini sahih, bagaimana diproses? Yang untuk siap dideploy kepada masing-masing segmen yang memerlukan data itu dalam mereka beraktivitas atau mengambil keputusan, mengambil segalanya lah gitu, sehingga memang benar-benar usaha aspek digitalisasi itu kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin, efisien dan efektif. Nah, itu dulu sistem dan lain sebagainya. Kemudian infrastruktur seperti yang bilang tadi, infrastruktur tidak semua orang bisa mendapat akses. Satu, data udah pasti ada cost. Oh ya, ada Cost datanya gimana. Nah, kemudian infrastruktur udah semua nggak bisa memiliki gadget atau gini. Nah, itu sangat penting sekali. Yang kemudian setelah itu kembali ke budaya kehidupan. Budaya kehidupan itu kita di Indonesia pada umumnya kita itu pengekor, tidak biasa menggunakan data. Kita sebenarnya hand on activities lebih banyak. Makanya di pembelajaran mungkin kita ngasih contoh baru diikutin. Kalau masing-masing orang kita harapkan bisa memanfaatkan data secara langsung, itu akan butuh waktu gitu. Ya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi PR kita semua sebagai sebuah bangsa untuk bisa bagaimana kita mengkolek data, memproses data, mendeploy data dan memanfaatkan data. Itu masih ada kendala sebenarnya sekarang yang harus kita kerjakan ke depannya. Paling enggak 5 tahun ke depan ini kita udah bisa 90% lah bisa udah memanfaatkan data secara optimum gitu. Jadi tidak hanya data, kadang-kadang yang kasih petani data itu bisa ngensut di langki gitu. Nyampe gitu ya. Ya, sampai ke mereka. Cuman mereka menggunakannya gimana? Karena budaya daripada pemanfaatan data itu enggak ada. Umpamanya kita kasih jadwal tanam gitu. Jadwal tanam udah detail, ini jadwal tanam, tuh kemudian jadwal pupuk, jadwal panen, jadwal ini. Nah, begitu hari H, mereka lupa, Pak gitu. Jadi di sini budaya pemanfaatan data ini sehingga data itu bisa bermanfaat sangat efektif dan efisien itu perlu dibangun. Itu masih kendala sebenarnya. Pak, kalau bisa kita boleh tahu yang katakanlah yang lupa tadi itu memang dari petani yang dari generasi yang sudah old ketanam gitu, yang sudah tua gitu. Semua gitu ya. Semua juga lupa. Yang mudah-mudahan yang milenial juga lupa gitu. Iya, nah makanya pendampingan itu perlu. Bagaimana pentingnya data itu, manfaat data itu perlu sebuah pendampingan yang sangat serius gitu. Yang sangat serius sehingga masyarakat itu paham, oh kalau kita begini loh efeknya gitu. Itu yang sangat perlu sekali. Jangan-jangan kita susah-susah udah ngembangin digital ini dan itu saya bilang ngensut di langki kayak kalau di kampus tuh di library, di perpustakaan ngensut gitu. Riset banyak ini tapi kemudian setelah ada riset dan lain sebagainya tidak bisa dimanfaatkan dengan baik yang berkenaan dengan budaya. Bukan
bukan kemampuan sebenarnya, bukan kemampuan, tapi budaya kehidupan kita. Budaya kehidupan kita, kemampuan, kemudian bagaimana kita melakukan proses digitalisasi itu sendiri. Itu masih kendala, Pak. Karena digitalisasi itu sebenarnya juga bagaimana, ya tadi budaya ya Pak ya? Iya, betul. Oke, alatnya sudah digital, tapi budayanya yang masih belum digitalisasi juga akan susah. Iya, betul. Lain kalau game, kalau ini, kalau mereka suka ya jangan diajarin juga sudah membooming gitu. Facebook dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang berkenaan dengan kinerja dan apapun itu yang nanti bisa bermanfaat untuk membangun masyarakat itu masih kita perlu kerja berat. Yang sebenarnya ada 3 hal utama yang mesti kita bangun nih Pak. Jadi satu juga berkaitan dengan digital ini. Jadi satu, kita harus memiliki cita-cita bersama yang memang diamini oleh setiap orang yang ada dalam sistem kita. Kedua, etos kerja. Etos kerja kita bagaimana memanfaatkan digital itu dengan baik. Ketiga adalah kreativitas. Kreativitas kita memanfaatkan era digital nih mana gitu. Kalau kita sebagai user aja atau sebagai konsumen aja dari era digital ini parah kita. Nah makanya kita harus bisa mampu mengembangkan masyarakat kita, membangun masyarakat kita agar bisa beradaptasi dan mampu memanfaatkan era digital ini untuk berproduksi. Dan artinya berproduksi tanda kutip itu di seluruh sektor, baik itu di on farm, di pemasaran dan lain sebagainya untuk membangun nilai tambah itu. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Saya Terima kasih. langsung ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau tadi kendala-kendala kan sudah ada SDM yang mungkin masih belum. Tapi kadang-kadang, mohon maaf, misalnya kalau kita di media biasanya dana gitu ya, anggaran dan segala macam. Nah, apakah selama ini anggaran juga termasuk kendala yang harus dihadapi dalam digitalisasi ini, atau juga termasuk tadi yang disebutkan Pak Nyoman tentang culture-nya, budayanya kita yang belum, petani-petani ini untuk memanfaatkan dan masyarakat juga belum. Artinya mungkin masyarakat masih senang belanjanya ke pasar, itu belum terbiasa belanja di digital. Gimana kendala-kendala yang dihadapi selama ini Pak Wisnu? Silakan. Jadi sebelum kendala, sebenarnya data apa sih yang diperlukan oleh petani itu yang paling penting Pak ya. Jadi yang paling Oleh petani ya. yang paling diperlukan oleh petani itu adalah data iklim. Nah, sehingga katanya dengan iklim ini, karena dia akan tahu menentukan komoditi apa yang akan ditanam, kapan dia harus melaksanakan penanaman. Ini sudah kita kerjasamakan dengan BMKG. Sudah ada Pak ya? Sudah ada, Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah 3. Nah, sehingga data ini kita update setiap 3 bulan. Nah, kita informasikan kepada petani tentu secara berjenjang. Jadi melalui kabupaten, balai penyuluh pertanian di kecamatan, baru PPL. Yang kedua yang juga sangat diperlukan oleh petani adalah rekomendasi teknologi usaha tani. Rekomendasi teknologi. Ini udah gampang sekali ngakses sekarang. Jadi setiap BPP itu ada para petugas yang setiap saat harus siap memberikan informasi. Jadi rekomendasi teknologi. Misalnya sekarang kan sedang tren porang gitu. Gimana menanam porang? Nah, tinggal dia datang ke balai penyuluh pertanian. Kemudian akan diinformasikan oleh para PPL kita. Nah, yang ketiga tentu pasar juga. Nah, kalau pasar kita juga sudah punya sistem, bahkan kita sudah kerjasama dengan BI yang namanya Sigapura. Sistem informasi harga ini juga sangat diperlukan oleh para petani. Kemudian secara nasional katanya dengan eksportir, termasuk Pak Nyoman ini kan eksportir. Sudah ada juga aplikasinya yang dibuat oleh badan karantina, namanya IMAIS. Nah, silakan nanti Pak Nyoman diakses itu. IMAIS ya. IMAIS, jadi Indonesia Map of Agriculture Commodity Export. Nah, jadi kalau kita mau ekspor apapun, kita tinggal lihat, klik di mana sih komoditi ini ada, kira-kira negara mana yang membutuhkan. Sehingga ekspor kita dengan ada IMAIS ini ya boleh dikatakan di masa pandemi Covid pun masih jalan. Yang kedua kendala ya. Tentu kendala yang pertama sekali kita rasakan katanya dengan penerapan digitalisasi bidang pertanian ini adalah perangkat lunak gitu, peralatannya. Nah, sehingga secara bertahap kita punya 54 balai penyuluh pertanian di setiap kecamatan. Kita sudah lengkapi dengan peralatannya, SDM-nya kita latih. Biasanya apa itu Pak? Sinyal itu Pak ya? Sinyal. Sinyal internet berarti Sinyal ya. Jangkauan internet Wifi. ya. Nah, sehingga Pak Gubernur kan sudah sekarang memasang hampir di semua titik sekarang sudah ada. Nah, dulu PPL saya, jadi apabila ingin ngirim laporan secara online, biasanya ke kantor kepala desa dulu Pak. Cari sinyal Atau ya, kantor cari- kecamatan, ya. atau ke dinas kabupaten.
Katanya dengan biaya, saya kira juga iya Pak. Oleh karena Anggaran ya. oleh karena PPL kita. Kalau peralatan lunak, pelatihan tentu kita biayai dari provinsi, kita minta dananya di Kementerian Pertanian. Tapi yang beli pulsa ini Pak. Nah, sehingga kita juga sudah fasilitasi. Nah, sehingga sekarang PPL sudah menerima yang namanya biaya operasional penyuluhan. Nggak ada lagi istilahnya nggak bisa beli pulsa segala macam. Nggak ada lagi istilahnya tidak ada apa namanya sinyal dan lain sebagainya. Nah, sehingga sementara kendalanya seperti itu. Cuma sekali lagi digitalisasi ini sangat penting Pak. Apalagi di teknologi. Nah, tadi Pak Rektor mengatakan mahasiswanya Bapak sudah ke kantor saya. Nah, antara lain itu Pak. Jadi bagaimana kita memoperasionalkan traktor menggunakan remote. Nah, ini juga bagus. Oleh karena di usaha tani yang mahal itu adalah upah. Jadi kalau kita bisa serapkan mekanisasi secara baik, nah sehingga daya saing kita kan terus berkurang. Karena mahal di ongkos kita. Mahal di ongkos ya. Jadi traktor sudah, nanti kita akan terapkan oleh karena mengoperasionalkan traktor menggunakan remote ini memang perlu ada beberapa tambahan alat, perlu ada modifikasi dan lain sebagainya. Tentu ini akan bagus sekali. Oleh karena sekarang biaya ngolah tanah menggunakan traktor itu sudah 3 juta per hektar. Per hektar Pak ya. Karena ongkos operatornya yang mahal. Nah, apabila nanti menggunakan remote, kan tidak perlu ada operator. Dia tinggal duduk di pinggir, di pematang, dia berjalan. Atau masuk juga alat-alat lain, Pak. Iya. Saya kira itu. Jadi biaya iya. Tapi ya memang kendala itu yang cukup ini Pak ya. Jaringan internet juga ya yang jadi. Internet, tapi katanya sih sekarang sudah mulai bagus. Karena kan Pak Gubernur kemarin sudah, sekarang hampir semua titik desa sudah ada internet. Sudah Jadi pertama diupayakan, memang itu yang kita rasakan. Jadi internetnya nggak ada, beli pulsanya nggak ada, dan lain sebagainya. Tapi kalau tenaga PPL-nya sudah paham betul ya Pak? Sudah Pak, jadi sudah kita latih. Bagaimana digitalisasi. Salah satu yang harus dikuasai oleh PPL ini adalah IT Pak, IT. Pak, kalau misalnya dari masyarakat petani sendiri selama ini ada penolakan tidak mereka kalau menggunakan digitalisasi atau mereka welcome saja kalau misalnya diajak bagaimana menggunakan sistem secara digital? Nah, yang terakhir yang kita terapkan katanya dengan digitalisasi pertanian adalah penerapan kartu tani Pak untuk nebus pupuk. Nah. Saya kira responnya bagus Pak para petani ini. Cuman memang ada kendala Pak, oleh karena kita kerjasama dengan BNI. Dia harus buka saldo, dia buat kartu, nah sehingga para petani nanti tidak ada istilah tidak dapat pupuk bersubsidi. Tinggal dia bawa kartu ke pengecer resmi, dia gesek, ya cuma syaratnya harus punya saldo. Nah, sehingga pupuk bersubsidi ini tersalur kepada memang orang yang berhak. Saya kira nggak ada masalah kok petani kita tinggal jadi, mereka welcome aja Pak ya dengan sistem-sistem yang terbaru lah katakanlah, termasuk juga keuangan, bagaimana pupuk juga. Tidak ada masalah Pak ya? Itu tergantung bagaimana kita pendekatan pada para petani. Itu tugas PPL. Karena satu PPL ini wilayah binaannya sudah ditetapkan berapa subak. Jadi dialah yang bertanggung jawab. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Saya lanjut ke Pak Dadang, Pak Rektor. Nah ini kan tadi juga mungkin apakah selama ini ya saya tidak mau mengatakan ini kendala atau tidak, mesti komunikasi dengan pemerintah atau dengan petani kalau kita berbicara dengan digitalisasi pertanian ini ada tidak Pak? Atau ada kendala yang lain justru? Ketika ini kan kampus sudah tadi dikatakan tidak akan menjadi menara gading tapi ingin berperan pada masyarakat untuk petani Bali, tapi ada kendala-kendala yang dihadapi. Silakan Pak Rektor. Ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kendala yang paling pertama itu adalah masalah literasi Pak ya. Literasi bagaimana supaya para petani ini bisa segera merubah mindsetnya bahwa digitalisasi telah tiba dan akan terus menggelora sepanjang masa, bahkan terus akan menggeliat, terus akan bergerak, dan kalau misalnya itu tidak diikuti maka terus terang mungkin akan ketinggalan. Kemudian yang kedua tadi sudah juga disampaikan juga masalah SDM, masalah dana, masalah komunikasi atau koordinasi ini yang selama ini kurang. Padahal di zaman digitalisasi ini masalah kolaborasi ini sangat-sangat diperlukan ya. Tadi disinggung masalah misalnya kita ada satu aplikasi katakanlah Go itu, kalau misalnya tidak berkolaborasi mana mungkin bisa itu berjalan ya. Tapi oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ya memohon Pak Kadis juga kepada Pak Nyoman selaku petani langsung yang punya mediasi atau punya aplikasi pasar rakyat dan sebagainya,
kita siap untuk berkolaborasi untuk memajukan atau mendigitalisasi pertanian supaya dalam tanda petik tidak tertinggal jauh lah kira-kira gitu itunya ya. Dan sekarang ini kan sudah banyak berubah, terutama para generasi muda ini di dalam paradigma berpikirnya. Kalau dulu misalnya orang cari-cari bidang pemasaran, ya kita cari backgroundnya orang pemasaran atau kemudian dilatih IT-nya. Cari-cari bidang kehumasan, dicari orang publisistik atau kehumasan, dilatih IT. Sekarang agak terbalik, Pak. Jadi masuk dulu IT, dilatih pemasarannya. Masuk dulu IT, dilatih kehumasannya. Bukan tidak mungkin nanti juga pertanyaan begitu, Pak. IT dulu baru pertaniannya dilatih gitu. Nah, ini akan terjadi, Pak, ke depan, dan sekarang fenomena ini sudah mulai kelihatan gitu. Jadi bagaimana kami kewalahan untuk menerima permintaan tenaga IT di bidang apapun juga ya, di bidang apapun juga, termasuk juga di bidang kehumasan tadi, bidang manajemen juga sudah banyak. Nah, ini memang merubah paradigma berpikir akan lebih cepat untuk ini, termasuk juga nanti paradigma berpikir di kalangan pertanian, gitu Pak. Tadi pertanyaan mungkin yang belum terjawab, apakah bikin aplikasi itu sebenarnya mahal Pak, atau sebenarnya gimana kalau boleh tahu gitu? Ya itu kan. Oh, mahalnya di mana gitu? Ya biasa tergantung daripada ruang lingkup atau scope daripada aplikasi tersebut. Ya semakin banyak menu-menu atau fitur-fitur yang diinginkan, semakin rumit, semakin mahal kan Pak. Lama membuatnya. Tetapi saya yakin dengan beriringnya waktu, sesuai juga dengan di bidang hardware atau di bidang software, kan makin kesini makin murah. Dulu misalnya pulsa itu kan kita SMS itu kan sampai, waktu kali pertama SMS sampai Rp1.000, sekarang kan sudah gratis. Nah itu juga akan mengarah ke sana gitu. Nah yang sekarang itu adalah aplikasi berbasis smartphone. Ya, berbasis mobile. Tapi kalau aplikasi berbasis desktop, berbasis web sudah relatif murah. Dengan 500.000 aja sekarang sudah ada bisa membuat web. Dulu kan sampai 5 juta atau 10 juta bikin web itu. Sekarang sudah mulai murah. Nah, jadi yang sekarang masih mahal itu yang berbasis mobile, Pak, gitu. Karena itu masih mobile, jarang. Yang smartphone kalau boleh tahu Pak berapa rata-rata yang murah terus yang ya, mahal? Gitu. Minimal 5 juta mungkin, Pak. 5 juta sudah bisa. Minimal Kalau 5 juta. misalnya mau bikin aplikasi. Iya, betul, gitu. Minimal 5 juta. Asal jangan terlalu banyak aja menu-menunya. Nah, ini pertanyaan saya Pak, apakah memang yang mahal itu jasanya atau sewa ada web istilahnya infrastrukturnya atau jasanya sebenarnya? Ya jasanya Pak, jasanya kan tergantung daripada skupnya, ruang lingkupnya. Semakin banyak ruang lingkupnya, semakin lama dikerjakannya atau dibuatnya, itu semakin mahal berarti. Baik. Kita menyewa sumber daya manusianya. Baik. Tapi saya membayangkan misalnya Dinas Pertanian kerjasama dengan ITB Istiqom, ada MOU misalnya, aplikasi dibangun, ya ini kan saya kira akan lebih intensif. Betul. Mudah-mudahan setelah ini bisa. Ya, kalau kita Pak Gubernur dengan pemerintah provinsinya sampun ada MOU, nanti istilahnya PKS Pak ya, PKS nanti kira-kira kita bertemu dengan Kepala Dinas Pertanian, kira-kira apa yang diperlukan kita bicarakan bersama, baru kita bikin sama-sama aplikasinya. Siap Pak ya? Siap. Baik, terima kasih Pak Rektor. Pemirsa, masih ada satu sesi lagi, saya akan menemani pemirsa dan tentu kita akan di closing statement katakanlah begitu nanti di sesi 3 ini lebih mempertegas kembali. Tentu kita harapkan ke depan nanti digitalisasi ini semakin mantap, karena kalau kita katakan belum dilaksanakan sudah, bahkan sudah sejak 5 tahun yang lalu sudah dilaksanakan. Petani juga diupayakan untuk bagaimana dari kalangan kampus juga sudah melakukan. Nah, kedepannya mungkin tadi ada kolaborasinya, kemudian bagaimana peran pemerintah, bagaimana petani, culture-nya, kemudian budayanya, maksud saya perilaku ini bisa betul-betul juga terdigitalisasi. Jadi jangan kemana-mana, saya akan kembali. Terima kasih pemirsa, Anda tetap setia dan kita sudah ada di sesi terakhir di Talkshow Merah Putih mengangkat topik tentang digitalisasi sektor pertanian di Bali. Saya langsung ke Pak Nyoman. Pak Nyoman mungkin mempertegas kembali sebagai closing statement di Talkshow Merah Putih kita kali ini, harapan kepada pemerintah terutama, kemudian yang kedua kemudian kepada petani, digitalisasi ini supaya betul-betul bisa ngegas langsung ke depannya gitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Harapan saya sebagai pribadi, sebagai anak bangsa sebenarnya adalah marilah kita bangun 3 hal tadi yang Tiang bilang di dalam menyambut era digitalisasi ini. 1, mari bangun cita-cita bersama kita, yaitu untuk
mewujudkan apa yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu masyarakat adil dan makmur tanpa terkecuali. Kedua, ayo kita bangun etos kerja kita. Etos kerja, karena ini semua nanti dengan digitalisasi ini transparansi itu tidak bisa dibendung itu. Ya, ya, ya. Nah, nanti siapapun yang tidak memiliki etos kerja akan terpuruk sendiri. Jadi baik secara komunitas dunia internasional, secara nasional maupun secara lokal, maupun secara pribadi-pribadi. Kita harus mau tidak mau harus bangun etos kerja kita. Baik. Yang ketiga adalah ayo kita bangun kreativitas kita di dalam menyambut era ini. Siapapun yang kreatif, dia yang akan nanti baik sebagai pribadi maupun sebagai satu unit masyarakat. Ya. Seperti masyarakat Bali, masyarakat apapun tuh, tiga hal ini. Jika umpamanya kita bisa bangun itu dengan sebaik mungkin, saya yakin Indonesia akan jadi jaya, Bali akan jadi jaya, masyarakat kita akan menjadi sejahtera semua. Terima kasih. Dan pertanian tidak terpuruk Pak ya, akan maju gitu ya. Baik, Pak Dadang, silakan Pak Dadang, mungkin mempertegas kembali statement tadi. Ya, terima kasih sebagai closing statement dari saya. Tentu saja berharap kegiatan literasi tentang digitalisasi ini ditingkatkan oleh semua pihak, termasuk kami dari kampus, kemudian pemegang otoritas kebijakan dari Pemda dan dari Pak Kadis, juga tentu saja peranan masyarakat sendiri, karena ini kan bisa secara mandiri belajar ya, tidak melulu dilakukan secara formal, bisa juga dilakukan secara informal. Dan juga harus bagaimana di sektor kebijakan publik ini menganggarkan dari berbagai instansi ini tentang IT ini, literasi IT ini harus dianggarkan yang cukup dominan, cukup signifikan gitu ya. Bukan hanya fungsi-fungsi intinya aja, tapi juga fungsi meng-IT-kan masyarakat, termasuk meng-IT-kan sasaran daripada tiap dinas yang ada di provinsi atau di pemerintahan juga harus diberikan porsi yang cukup banyak. Saya kira itu aja. Baik. Terima kasih. Ya, anggaran gitu ya. Saya sepakat memang karena ke depan ini kita mau tidak mau ya harus digitalisasi, harus internet, everything internet atau gimana istilahnya itu Pak? Baik, saya ke Pak Kadis langsung. Terima kasih. Yang pertama, jadi saya ingin menyampaikan bahwa digitalisasi pertanian ini ke depan akan semakin penting. Okay. Jadi tidak pilihan, tapi keharusan. Keharusan Pak ya. Supaya kita bisa mempunyai daya saing. Kalau tidak, nanti kita akan kalah bersaing. Jadi yang pertama adalah kaitannya dengan digitalisasi data. Ini saya kira penting sekali, nah sehingga saya minta kepada teman-teman saya, para petugas teknis pertanian kabupaten, kecamatan, terutama para PPL, supaya terus diberikan literasi pada para petani binaan, jadi supaya penerapan digitalisasi bidang pertanian ini dari hulu sampai hilir. Jadi hulunya itu adalah bagaimana kita menyiapkan, memberikan informasi di mana sih ada sarana produksi yang bagus, yang murah dan lain sebagainya, sehingga sarana produksi itu tersedia tepat waktu sesuai dengan jumlah kebutuhan dan terjangkau bagi petani. Di on farm saya kira juga sangat penting. Jadi on farmnya itu jadi bagaimana supaya petani menerapkan rekomendasi teknologi. Saya kira petani juga harus proaktif ya. Jadi mari belajar IT. Jadi minta informasi kepada para petugas di lapangan. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah di hilir. Digitalisasi di hilir ini saya kira penting sekali ya. Oleh karena selama ini kan kita ketahui bersama lah yang namanya produk pertanian itu akan jatuh harganya pada saat musim panen. Karena sifat produk pertanian itu kan musiman dan mudah rusak. Nah, apabila ada informasi tentang harga, tentang produksi dan lain sebagainya, kemudian kita tahu siapa yang memasarkan hasil, saya kira akan sangat membantu para petani ya. Paling tidak memutus rantai pasar. Harapan saya seperti itu. Jadi terima kasih. Nah, ke depan tentu saya akan koordinasi dengan Stikom. Kira-kira aplikasi apa yang masih kita butuhkan. Saya kira masih banyak kita perlu aplikasi supaya kita dibantu, termasuk juga dengan para pelaku usaha ini. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Kadis, terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Pak Rektor. Sudah luar biasa memberikan kita motivasi ya, juga menggambarkan bagaimana sebenarnya digitalisasi sektor pertanian ini yang perlu di-highlight gitu katakanlah, di garis bawahi, ini adalah keharusan. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan. Nah, persoalan kemudian bagaimana berbagai stakeholder ini berkolaborasi
mudah-mudahan tadi kita sudah mempertemukan antara Dinas Pertanian sebagai pemerintah, juga akademisi dari ITB Istiqom ini juga akan melakukan kolaborasi ke depan untuk bagaimana kita mendigitalisasi sektor pertanian di Bali. Dan siap akan didukung juga oleh para petani dan pengusaha tani di Bali. Demikian Talkshow Merah Putih kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, 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 Om. Sampai jumpa.